Ya, terima kasih Anda kembali bersama kami. Wiki, kamu pernah nggak berhayal gitu ya, begitu masuk rumah semuanya sudah dikerjakan karena kamu memiliki rumah yang smart home? Ya, pernah sih, tapi ya sejauh ini belum terrealisasi. Mudah-mudahan suatu hari nanti bisa terrealisasi ya. Dan kali ini pemirsa di Creative kami akan membahas tema menarik mengenai solusi otomasi rumah jadi smart home ala perusahaan teknologi asal Indonesia. Sudah tersambung oleh video conference ada Parian M. Talula. Beliau adalah founder dan CVO dari Bardi Smart Home. Apa kabar, Parian? Baik, luar biasa, Pak. Baik, terima kasih sudah bergabung sama kami ya. Oke, bagaimana Anda melihat tren smart home di Indonesia, Parian? Iya, jadi Bardi berdiri dari 2019, sudah kurang lebih 5 tahun. Kita udah cukup nyaman dengan customer yang sudah menggunakan smart home. Jadi secara garis besar kita udah ada 4 juta orang yang menggunakan smart home dan kita udah masuk ke tahap mulai edukasi lebih dalam tentang produk yang lebih mendalam. Tapi tiba-tiba kurang lebih 3-4 bulan ini banyak user baru lagi terhadap smart home dan kita jadi harus balik ke entry level produk lagi gitu. Dan pelayanan yang tadinya udah nggak butuh kita banyak home visit, tiba-tiba jadi banyak yang harus home visit dan ada pelayanan pairing lagi buat mereka yang tadinya udah banyak bisa DIY. Jadi tren yang baru sekarang tiba-tiba banyak konsumen yang belum gitu kenal sama smart home tiba-tiba banyak berdatangan lagi seperti layaknya awal tahun kita berdiri gitu. Nah, Bardi Smart Home sendiri ini lebih banyak kalau yang sering kita lihat di media sosial atau dari drama-drama di luar negeri begitu ya. Itu kan biasanya memiliki teknologinya tersendiri gitu. Yeah. Dibeli, ada juga yang dibelinya tuh satu-satu. Nah, sebenarnya tuh kalau Bardi sendiri tuh sistemnya kayak gimana sih? Iya, jadi kita setiap produk itu stand alone, jadi dia bisa plug and play satu persatu. Tapi tentunya kalau udah ada banyak jadi kayak Power Ranger gitu, semua bisa bergabung jadi satu dengan kekuatan yang lebih kuat gitu. Makanya ini ada sebuah tren yang tadinya itu udah ke level yang udah ada 10 produk, 5 produk. Mereka lagi kita ajarin untuk bagaimana menggunakan otomasinya, satu produk bisa terhubung dengan yang lain. Tapi tiba-tiba sekarang di beberapa bulan belakangan ini ada yang sepertinya mereka baru beli satu produk dan baru mau coba beli satu produk itu. Jadi itu tren yang terbaru saat ini yang kita lihat. Oke, lalu apa sih yang mempengaruhi pertumbuhan trennya? Apakah memang ternyata dari word of mouth gitu ya, banyak yang kemudian tinggal di rumahnya lebih nyaman karena menerapkan sistem smart home, atau seperti apa? Iya, tadinya aku pikir karena ada Starlink, tapi habis lihat datanya ternyata yang pakai Starlink belum banyak juga, jadi mungkin bukan itu. Aku seringkali melihat sebuah tren yang aku tidak bisa jelaskan kenapa, dan sampai saat ini juga aku nggak tahu kenapa tren ini terjadi. Tapi ya aku coba perhatikan apakah Starlink ataukah IndiHome mulai banyak ada pergerakan keluar daerah, tapi emang nggak nemu sih kenapa. Cuman ya emang itu tren yang terjadi. Oke, mungkin orang juga sekarang lebih banyak terpapar juga dari luar. Mungkin trennya memang lagi seperti itu. Jadi orang juga pengen punya dan kayaknya tuh seru begitu ya. Tadi ada yang katakan bahwa sebenarnya Bardi itu sudah nyaman dengan customer yang sudah cukup lama begitu ya. Jadi nggak perlu visit lagi dari awal. Nah, sebenarnya penggunanya ini sudah berapa banyak yang memang sudah dari awal begitu ya dibandingkan dengan yang baru? Jadi total pengguna kita saat ini ada 4 juta. Banyak di juga mana ya? growth kita di mana growth kita itu cukup signifikan waktu during COVID ya. Jadi waktu COVID itu kita grow-nya kurang lebih setelah akhir COVID itu kurang lebih di 2021 Desember itu kita kisaran di 2,5 juta user. Jadi growth sampai dari Agustus 2019 sampai Desember 2021 itu adalah growth yang paling signifikan. Dari Desember 2021 hingga kini itu lebih banyak mereka ada yang pembelian ulang dari user yang sama. Karena growth-nya itu ya udah nggak sesignifikan waktu awal-awal dari segi user growth ya. Tapi dari segi omset justru lebih meningkat belakangan ini karena user yang sama udah nggak perlu terlalu banyak edukasi, mereka udah tinggal nambah barang doang gitu kan. Kayak recurring income gitu ya. Iya. Pendapatan berulang. Oke, berarti yang dijual oleh dan diproduksi oleh Bardi adalah devices ya, home appliances lah ya, yang mungkin bisa membuat rumah itu kemudian dapat diotomasi lah gitu. Nah, berarti ini juga jualan sistemnya nggak? Artinya ada aplikasinya dan lain sebagainya gitu. Dan sejauh mana ini kemudian menjadi solusi yang ditawarkan oleh Bardi Smart Home sendiri? Karena mungkin orang masih berpikir bahwa kalau ingin punya smart home berarti mesti punya
punya uang yang banyak karena mahal. Gitu. Solusinya apa Betul. yang ditawarkan oleh Bardi? Iya. Yang kita jual adalah device-nya di mana aplikasi dapat digunakan secara gratis tentunya kalau mau pakai layanan berbayar seperti cloud storage. Seperti kita kalau beli handphone ya kita udah nggak perlu bayar lagi software-nya, tapi kalau mau pakai cloud storage ada bayar lagi. Itu yang ditawarkan sama Bardi dengan business model yang sama juga. Dari segi devices-nya yang kita tawarkan juga sangat beragam. Ada yang dari sangat entry level product seperti Bluetooth lampu, di mana itu juga nggak butuh ada wifi di rumah, sudah bisa merasakan rasanya smart home, bisa mati nyalakan dari handphone, bisa ganti-ganti warna dari handphone dan seterusnya gitu. Oke, untuk pasangan-pasangan muda mungkin ya, kira-kira butuhnya biasanya tuh dari 4 juta pengguna tadi, mana yang paling dibutuhkan di tahap-tahap awal? Karena saya dan Wikit pun juga memang masih baru akan smart home gitu. Apa yang paling dibutuhkan dan apakah kita harus mengganti begitu ya semua fitur yang sudah ada agar sesuai nantinya dengan aplikasinya atau sistemnya atau bagaimana? Iya. Growth kita belakangan ini paling banyak itu dari housing development yang sudah menjual rumahnya dengan smart home products gitu ya. Jadi beli rumah udah dapat smart home-nya. Di mana rata-rata untuk housing development itu mereka menggunakan wall switch saklar untuk mati nyalakan lampu. Bisa mati nyalakan dengan sentuhan tangan juga langsung di tembok, tapi bisa juga dari aplikasi. Ada juga IP kamera. IP kamera itu umumnya untuk ada satu terhadap keluar yang misalnya ada ojol yang datang bisa dari handphone bilang oke Pak terima kasih taruh di sana aja, atau ada tamu yang datang bisa tahu mereka siapa. Lalu ada door lock juga. Dari door lock itu ketika kita nggak di rumah tapi kita ada tamu, misalnya mertua tiba-tiba datang kita harus lari pulang ke rumah nggak keburu, kita bisa bukakan dari jarak jauh juga, atau kita bisa menggunakan dengan fingerprint, dengan PIN, dengan kartu, bahkan bisa dengan iktp dan seterusnya. Lalu ada IR remote. IR remote itu untuk pengendali AC, TV yang basically menggunakan remote pada umumnya, tapi sekarang remote itu digantikan dengan remote ini yang dapat dikendalikan dari handphone dari jarak jauh. Baik. Jadi Luar ketika biasa, kita ya? lagi arah pulang, dia udah nyala AC-nya gitu. Ya udah adem lah kamarnya. Oke. Saya nggak perlu geser kemana-mana, pokoknya cukup dalam genggaman aja semua. Siap. Semakin Slogan menarik. kita always in control. Oke. Semakin menarik kita lanjutkan usai jeda berikut ini ya Pak Rian ya. Dan bersama kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, pemirsa, dan masih berbincang bersama kami Bapak Rian M. Talullah, founder dan juga CVO dari Bardi Smart Home. Berarti ini semuanya produksi di dalam negeri, teknologi juga asli dalam negeri ya Pak Rian ya? Bukan, saat ini kita sudah produksi dalam negeri hampir 40% dan itu juga bukan pabrik kita ODM di pabrik lokal. Jadi awalnya kita semuanya tuh impor OEM, tapi emang jiwa kita mau produksi dalam negeri dari awal, sehingga ketika kita udah dapat pasar, kita mengancam lah sampai cukup keras kepada pabrik dari China. Kalian kalau nggak ada transfer of knowledge ke sini untuk produksi dalam negeri, maka aku akan pindah kepada produsen yang lain. Sehingga ada beberapa dari mereka juga sudah mulai terpaksa untuk mentransfer of knowledge ke produksi di Indonesia. Oke, berarti itu adalah salah satu yang masih menjadi tantangan dari Bardi sendiri sejauh ini gitu ya. Apa sih dari segi kita tuh yang kayaknya masih susah banget gitu untuk diterobos kok belum bisa di atas 50%? Betul, yang susah adalah industri vertikal yang serupa yang kita butuh dukungannya seperti produsen baterai. Kita sangat erat dengan Rakhi Panda, produsen baterai harusnya nomor 1 secara swasta di Indonesia. By November ketika mereka sudah dapat memproduksi baterai di Indonesia, dan aku udah berapa kali secara pribadi juga ke pabriknya, kita melakukan pembahasan dan aku juga bantu mereka dari segi video dan masukin ke Instagram aku untuk mendapatkan lebih banyak dukungan. Dan dari sana ketika industri seperti itu, dan untuk yang misalnya injection juga ada vertical inject dan itu sudah mulai berdiri lagi, sudah ada yang lagi bangun di Kendal. Ketika semua vertikal yang menopang itu sudah ada di Indonesia, maka kita sudah dapat produksi lebih banyak dalam negeri. Baik, semoga memang berbagai macam target yang dimiliki oleh Bardi Smart Home ini dapat terlaksana dan baik ya Pak Rian. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk Anda, sampai jumpa. Sukses untuk Anda dan juga industri smart home di Indonesia.